Oke, sebelumnya perkenalkan, aku saya Kun Dimas Awaludin dari kelas Psikologi 2A. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah studi kasus mengenai religiusitas. Jadi kasus ini aku dapat dari artikel, dibaca-baca di berita sosial media, dan saya menemukan kasus tersebut. Jadi kasusnya gini, seorang mahasiswa yang tumbuh dalam keluarga religius. Nah, ia tuh mulai meragukan keyakinannya setelah memasuki dunia kampus, dan ia tuh menghadapi berbagai pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai yang diajarkan sejak kecil, yang diajarkan orang tuanya sejak kecil. Jadi setelah mengalami krisis eksistensial, dia tuh mulai mencari pemahaman yang lebih dalam gitu, yang dengan membaca berbagai filsafat dan mengikuti komunitas spiritualitas tertentu. Jadi kasusnya itu ada yang namanya tuh Rina, mahasiswi asal Cilegon, kelahiran 18 Februari tahun 2000. Nah, Rina ini berusia 22 tahun. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat religiusitas sejak kecil. Nah, Rina ini selalu diajarkan untuk ikut ritual keagamaan dengan sangat ketat oleh kedua orang tuanya. Namun, setelah si Rina ini masuk di dalam kampus, di dalam dunia perkuliahan, Rina ini dihadapi dengan sebuah tantangan besar. Nah, di kampus, si Rina ini bertemu dengan banyak teman dengan latar belakang yang berbeda agama gitu. Terus dosennya si Rina ini juga sering sekali di kelasnya membahas tentang filsafat yang mempertanyakan konsep ketuhanan dan kehidupan setelah mati. Nah, si Rina ini mulai merasa bahwa banyak sekali pertanyaan yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran yang tidak memiliki jawaban yang memuaskan gitu menurut Rina. Nah, sementara di rumah, si ortunya Rina ini menegaskan bahwa pentingnya mempertahankan ajaran agamanya, dan Rina ini merasa terjebak. Di sini tidak ada spesifik yang menjelaskan bahwa agama Rina itu apa. Cuman orang tuanya Rina ini menegaskan bahwa pentingnya mempertahankan ajaran agamanya. Jadi Rina ini merasa terjebak antara ingin tetap menghormati keluarganya, akan tetapi di sisi lain juga si Rina ini ingin mencari pemahaman spiritualitas yang lebih pribadi. Jadi ingin mencari tahu spiritualitas agama-agama lain gitu. Nah, di beberapa hari kemudian ujian kampus itu pasti ada ujian kan. Terus pada saat ujian kampus tersebut, si Rina ini merasa gagal dalam akademiknya, dan membuat si Rina ini mempertanyakan makna hidupnya. Sebenarnya apa sih yang aku cari-cari selama ini? Terus si Rina mulai mencari jawaban tuh melalui mediasi, seperti membaca buku, terus mempelajari spiritualitas dari berbagai tradisi, dan mungkin ikut serta dalam diskusi keagamaan dari sudut pandang yang berbeda. Terus si Rina ini merasa bingung karena semakin banyak yang ia pelajari, maka semakin ia merasa tidak yakin akan jawaban yang pasti gitu. Nah, setelah melalui proses yang panjang, kan belajar terus si Rina tuh, ikut seminar segala macam gitu kan. Alhasil si Rina ini menyadari bahwa spiritualitas bukan hanya tentang mengikuti dogma, tetapi juga perjalanan pribadi dalam mencari makna hidup. Setelah itu, Rina ini memutuskan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai
baik dari ajaran agama keluarganya, tetapi juga membuka dirinya untuk pemikiran yang lain. Membuka dirinya untuk mempelajari ajaran agama-agama lain gitu. Ia juga menerapkan praktik spiritualitas pribadi seperti contohnya mediasi, terus refleksi diri. Nah, ia merasa lebih damai dengan menerima bahwa pencarian spiritualitas itu adalah proses seumur hidup. Jadi kaitannya kasus tersebut dengan